Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di videoku kali ini aku tuh mau cerita ke kalian semua guys. Kalian tahu kan kalau udah dapet panggilan interview tuh pasti bikin deg-degan gak sih? Nah mungkin beberapa orang yang belum pernah kerja terus dapat panggilan interview itu pasti bakal cari tahu dulu nih, searching dulu di Google gimana cara menjawab soal interview, pertanyaan apa aja yang keluar saat interview, gimana cara menjawab pertanyaan bla 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 bla, banyak banget. Video ini aku buat pure berdasarkan pengalaman aku ya guys. Aku tuh nggak expert banget di bidang ini, tapi nggak ada salahnya aku sharing ke kalian tentang apa yang udah aku laluin kayak gitu. Wait, sebelum lanjut ke ceritanya, aku mau ngasih tahu ke kalian nih, para fresh graduate atau para job seeker yang lagi mencari pekerjaan, kalian bisa banget coba tuh cek link yang ada di description box aku. Jadi link itu akan mengantarkan kalian ke sebuah platform yang bernama Kita Lulus, yang mana Kita Lulus ini sebuah platform yang bisa membantu kita untuk mencari pekerjaan dengan sangat mudah. Dan di dalam platform Kita Lulus ini tuh update banget tentang info-info lowongan pekerjaan. Jadi untuk kalian-kalian yang sekarang ini lagi cari kerja, cus langsung klik link yang ada di bio aku. Kalian langsung register aja di situ dan selamat mencari pekerjaan. Jadi pertama kali aku interview kerja itu waktu masih kuliah guys. Dan pada saat itu aku ngelamar kerja di sebuah kedai kopi. Terus aku di situ jadi waitress. Tapi di sini aku tuh nggak bakal ceritain gimana waktu aku di interview pas aku jadi waitress part time itu gitu. Aku juga udah pernah buat videonya sih tentang kerja part time. Aku nggak tahu di situ aku cerita apa enggak waktu interview kayak gimana, tapi kalian bisa tonton. Aku pernah interview di bank, di perusahaan retail, terus yang terakhir ini aku interview di startup yang ada di Jakarta. Selama ini kebanyakan kalau aku interview itu ya interview online gitu loh, pakai Google Meet. Tapi kalau yang bank ini, karena dia ini bank daerah ada di Malang, jadi interviewnya offline dan sangat bikin dredeg. Rasanya mau interview kerja itu gimana sih? Ya udah pasti deg-degan banget ya guys, karena takut pas ditanya itu kitanya ngeblank jadi nggak bisa jawab gitu. Dan bisa aja pas ditanya kalau kitanya ngeblank jawabannya tuh jadi nggak karu-karuan. Pernah nggak sih kalian ngalamin hal kayak gitu? Kalau aku sendiri itu tuh emang sering banget ngalamin hal kayak gitu karena aku sangat nervous gitu. Nah that's why aku tuh buat video ini karena aku merasa kayaknya butuh banget sih di-share ke kalian. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa apa aku doangnya yang sebego ini waktu mau interview, enggak, aku juga guys. Dengan bodohnya aku tuh menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang tidak nyambung. Padahal aku tuh udah persiapan, walaupun ada sih beberapa interview yang aku tuh nggak ada prepare sama sekali karena panggilannya cukup dadakan ya. Hari ini dikabarin besok interview dan aku tuh ada kesibukan lain, jadi kayak nggak sempet nyiapin banyak hal. Terus akhirnya pas interview ya, terus juga nih aku tuh kadang kalau ngomong suka kecepetan, jadi aku tuh takut banget sebenarnya para interviewer atau para HRD ini tuh nggak paham sama apa yang aku omongin dan mereka tuh jadi kayak ngomong apa sih nih orang kayak gitu loh. Perasaan pada waktu itu kayak pengen cepet-cepet ngejawab, pengen cepet-cepet kelar karena aku tuh ngeredek banget guys, oh my god. Tapi makin kesini karena aku udah mengalami beberapa pengalaman interview, jadi ya udah bisa lah aku handle perasaan nervous itu. Jadi kayak pas interview nih aku tuh udah mulai biasa aja gitu loh. Yang penting aku tuh udah cari tahu dulu, terus kalau misalnya ada pertanyaan yang di luar tentang diri aku tuh udah siap untuk ngejawab gitu. Tapi makin kesini karena aku tuh udah mengalami beberapa banyak interview, jadi aku tuh udah bisa mengatur intonasi suara, terus abis itu juga aku udah bisa mengatur kederdekanku ini, jadi udah mulai nggak nervous sih kalau misalnya belakangan ini ada interview, kayak ya udah biasa aja gitu. Sebenarnya interview kerja itu biasanya dilakuin 2 kali kan, tapi ini balik lagi ke perusahaannya masing-masing ya, mereka punya aturannya sendiri, jadi terserah mereka mau interview itu berapa kali. Tapi dari yang aku tahu itu biasanya ada 2 interview. Yang pertama interview bareng HRD, terus yang kedua interview user namanya. Interview user ini tuh entah langsung diwawancarai sama CEO-nya atau sama atasan-atasannya tuh kayak manajer atau head of-nya kayak gitu. Nah, jadi guys, ada beberapa saran dari aku yang mau aku kasih tahu ke kalian kalau misalnya nanti kalian interview. Ini saran berdasarkan aku alias versi aku. Jadi kalau misalnya kalian merasa ada yang sepertinya nggak begitu Kak, kalian bisa komen di bawah, kita berdiskusi di bawah. Yang pertama,
Ini hal yang paling penting. Kalian tuh harus pede, jangan ngeliatin muka ragu, dan jangan kelihatan takut, apalagi kayak kelihatan deg-degan gitu. Tapi ya jangan kelihatan kayak orang songong juga gitu. Kalian waktu interview harus mengatur mental kalian dulu deh. Biar pas HRD ngeliat kalian untuk pertama kalinya, itu tuh kalian terlihat sangat yakin gitu, confident, dan bakal bisa jawabin semua pertanyaan-pertanyaan yang bakal dilontarin. Nah itu. Terus yang kedua, masalah outfit. Mau kalian interviewnya online, mau kalian interviewnya offline, itu sama aja guys. Kalau online kan emang nggak ketemu ya, pakai Google Meet doang, jadi cuma bisa lihat muka atau badan segini doang. Nah itu sama aja sih, harus sama-sama pakai pakaian yang rapi dan bersih, terutama kalau misalnya interview offline. Usahain kalian tuh harus kelihatan bersih, rapi, dan wangi, nggak bau ketek. Jangan kalian datang-datang ke tempat interview pakai baju yang belum disetrika, mana gitu kalian bau ketek. Tau gak sih bau ketek yang 3 meter aja itu udah kecium? Kan bikin ilfeel ya. Kita aja yang ngelihat papasan sama orang nih, cuma papasan doang, terus dia bau, kita kan kayak iwah. Apalagi para interviewer gitu yang duduk di depan kalian, terus interview kan biasanya selama ya setengah jam lah. Masa mereka mau mencium bau ketek kalian? Kan nggak mungkin nih ya. Pokoknya kalian udah gede, tau lah guys kayak gimana attitude dalam berpakaian, dalam berpenampilan, mau ketemu orang penting, apalagi interviewer, karena kalian mau dapetin pekerjaan itu. Jadi sebisa mungkin harus maksimal dari segi outfit gitu, dari segi fisik gitu, karena itu yang dilihat pertama kali, ya kan? Yang ketiga, attitude is everything. Kalau interviewnya offline nih menurut aku ya, pas kalian dipanggil masuk tuh, kalian lihat muka interviewernya atau muka HRD-nya itu. Terus jangan nunduk-nunduk kayak orang malu-malu gitu, kayak masuk terus nunduk-nunduk kayak nggak yakin gitu. Jangan begitu. Terus habis itu nanti kalian salam, jabat tangannya kalau bisa, tapi karena sekarang COVID nggak bisa ya. Terus lihat wajahnya, abis itu duduk. Nah itu nanti bakal memberikan kesan yang baik kepada si interviewer. Jadi kayak, wah meyakinkan nih orang gitu. Terus kalau misalnya yang online nih harus on time. Biasanya kan kalau misalnya kita diundang interview itu hamin berapa hari sebelum interview itu udah dikirimin link Google Meet atau link Zoom-nya gitu kan. Kalau bisa 5 menit sebelum interviewnya dimulai, kalian tuh udah join aja gitu di linknya tersebut. Jadi kan itu nanti kan kelihatan ya siapa yang udah join di dalam ruangan tersebut. Nanti biar mereka tuh pas merekanya masuk udah siap gitu loh, kalian tuh udah ada di dalam situ. Habis itu ya udah tinggal dimulai interviewnya gitu. Yang keempat, communication is key. Pokoknya waktu di interview itu jangan asal nyablak deh. Terus intonasinya itu juga diperhatiin. Ya seperti yang aku bilang, dulu kan aku kalau interview ngomong selalu kecepetan ya. Terus kayak nggak ada titiknya guys, terus aja aku nyocot gitu. Dan kadang omongannya tuh malah kemana-mana jadinya. Terus jangan banyak kata kayak gitu. Oke, yang kelima adalah tunjukin antusiasme kalian. Cari tahu tentang perusahaan itu, karena pasti bakal ada aja nih perusahaan yang nanyain ke kita tentang mereka itu apa dan mereka itu siapa, penyedia apa, kayak gitu tuh ada aja pertanyaan begitu. Walaupun sebenarnya nggak di semua interview ada yang nanyain gitu ya, cuman ya buat jaga-jaga aja guys. Jadi kalau bisa sebelum interview kalian tuh ya riset dulu lah tentang perusahaan yang mau kalian lamar, biar kalian tuh kelihatan kalau oh jadi anak ini tuh ngelamar di sini nggak cuman sekedar ngelamar ngegugurin kewajiban untuk interview, tapi emang dia ini excited untuk masuk sini, makanya dia tahu tentang kami, kayak gitu. Namanya juga nyari kerja ya, jadi mau nggak mau kita tuh harus bisa mengambil hatinya para HRD atau para interviewer ini, karena dengan begitu mereka kan jadi suka sama kita. Jadi dari sekian banyaknya kandidat, mereka tuh masih mempertimbangkan kita gitu loh jadinya. Yang terakhir nih, yang paling sering dibahas di mana-mana sama banyak orang yang ngasih tips interview kerja, udah pasti kalau misalnya kalian ditanya nih ada pertanyaan atau tidak, kalian jangan jawab tidak guys. Iya itu betul, jangan jawab tidak. Jadi at least ada sebuah pertanyaan gitu loh. Tanyain apa kek yang kalian pengen tahu gitu, nggak mungkin kan nggak ada pertanyaan. Atau kalian nih, contoh aja nih, ini contoh dari aku, kalian mungkin bisa tanya kayak gini, tantangan terbesarnya apa aja sih Pak kira-kira kalau saya masuk ke perusahaan ini gitu, apa sih yang paling sulit
sulit di-achieve di posisi ini? Apa yang jadi target di posisi ini supaya nanti kedepannya saya bisa ancang-ancang harus melakukan apa? Itu misal. Jadi seenggaknya kalau misalnya ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan, kalian jangan jawab enggak. Usahain kalian harus nanya gitu. Itu deh guys pokoknya. Mungkin kalau misalnya kalian punya pertanyaan ya dicatat aja dulu, dan nanti pas interview kalian tuh udah tahu apa yang pengen kalian tanyain ke mereka gitu. Udah deh, videonya sampai di sini aja dulu. Semoga apa yang aku ceritain dan beberapa tips yang aku kasih bisa membantu kalian untuk melaksanakan interview nantinya. Terus buat kalian-kalian yang udah pernah interview, mungkin bisa sharing di bawah biar yang lain juga bisa lihat pertanyaan apa yang sangat tidak terduga-duga gitu ditanyain sama HRD. Komen di bawah. Oke deh, aku pamit dulu ya guys. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.